Lah, kasih pakai audio satu kalau di bawah nih mending audio kita ya. hah? Audio start dong. Kalau nih sama kayak gini bisa udah Suara nanti pakai bisa. Enggak di pakai ketemu tadi tuh bunyi tes tentang lama bisa ini ya. boleh ada Bisa ya. Jadi langsung ke ada. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله أكبر. خلق الكون ودبر، خلق الإنسان ثم أمته ثم أقبر، وأرسل الرسل وأخبر، وأنزل القرآن الكريم فيه العظات والعبر، فهدى وأحل وأمر، ونهى وحرم وزجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر، صلى الله عليه وعلى آله المطهر، وعلى من صاحبه وأزاره ووقر، وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أثر إلى يوم المحشر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga Allah berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang banyak tersebut ada nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Berikutnya adalah nikmat iman. Berikutnya adalah nikmat kesehatan. Juga nikmat taufik, dimudahkannya kita untuk melakukan serangkaian ibadah di dalam kehidupan ini, khususnya pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Allah gerakkan hati kita sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Setiap orang yang merasa dirinya beriman, yang mengaku beriman, Allah Subhanahu wa taala seru: "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'."
Apabila kalian itu diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegera kalian untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam rangka melakukan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tinggalkanlah perniagaan. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tak lupa khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kita di dunia ini bukan karena hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja dengan sia-sia, tanpa ada tujuan, dan kalian menyangka bahwasanya kalian kelak tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Allah menciptakan kita semuanya karena suatu tujuan yang mulia, yaitu agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah adalah tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Namun sebagaimana yang kita ketahui, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita bersemangat di dalam melakukannya. Ada kalanya kita ketika adzan berkumandang bersegera melangkahkan kaki kita ke masjid. Ada kalanya kita semangat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Ada kalanya kita begitu mudah untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang yang lemah di sekitar kita. Masa ketika kita bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita berpuasa dengan semangat, puasa sunnah selain daripada yang wajib. Ada saatnya kita bersemangat salat malam. Itu masa di mana kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah. Namun selain daripada masa semangat, ada pula masa di mana kita loyo di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tatkala kita itu malas, berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan berkumandang, tapi rasanya berat bagi kita untuk melangkahkan kaki ke masjid. Kita memiliki mushaf di rumah, Al-Quran di rumah, tetapi jarang disentuh. Bertemankan debu di rak saja. Kita pun juga memiliki harta, akan tapi berat bagi kita untuk kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga rangkaian ibadah yang lainnya rasanya berat kita untuk beribadah. Adapun kita beribadah pun, maka yang ada salat hanya gerakan saja. Tidak ada rasa khusyuk di dalamnya. Tidak ada ruh dari salat tersebut. Yang kita lakukan hanya gerakan Allahu Akbar, kemudian sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat membaca Al-Quran tidak ada ketenangan yang kita dapatkan di dalam membaca ayat-ayatnya. Saat kita berinfak pun tidak ada rasa lega saat membantu sesama kita. Maka masa-masa loyo tersebut, masa hambar dalam beribadah tersebut, biasa kita kenal dengan istilah futur. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syarrah, wa likulli syarratin fatrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa di mana kita bersemangat di dalam beramal, di dalam beribadah. Dan dari masa-masa semangat tersebut pasti ada selingan masa-masa kita itu futur, masa-masa kita loyo, malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bosan, jenuh. Maka Nabi SAW berikan petunjuk kepada kita, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Maka barang siapa yang masa futurnya, masa malasnya tersebut masih dalam koridor sunnahku, masih menjalankan hal yang wajib, masih sholat 5 waktu, masih berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya yang diwajibkan, maka tentu dia masih dalam kondisi beruntung. Namun, "Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Yang masa futurnya tersebut justru menjadikannya itu menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah tidak dikerjakan, yang wajib pun ditinggalkan. Saking malasnya tidak sholat 5 waktu. Saking malasnya, saking beratnya akhirnya tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan, maka sungguh dia telah binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
futur yang kita kenal di dalam Islam ini tentunya ada penyebabnya. Dan kita berusaha untuk mencari apa solusi daripada futur tersebut. Jika kita hari ini mungkin ada rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saat kita beribadah tidak mendapatkan ruh dari ibadah tersebut, hanya sekedar gerakan fisik saja, maka bisa jadi itu semuanya faktornya yang pertama adalah karena kita salah niat, tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam ibadah-ibadah kita. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, yang kita hafal bersama insyaallah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan di dalam mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam kondisi mengikhlaskan niat mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, hunafa, urus, tidak menyimpang kepada kesyirikan. Maka poin pertama, kalau ada rasa malas di dalam diri kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena niat kita itu salah. Jika ada seseorang yang mungkin dia rajin ke masjid, tapi hanya karena ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang alim, seorang abid yang ahli ibadah, seorang yang rajin, orang pun akhirnya memanggilnya, Masya Allah, rajin sekali si fulan. Dia beribadah hanya agar dikatakan sebagai seorang yang alim, atau membaca Al-Quran hanya supaya dikatakan orang yang pandai membaca Al-Quran, sebagai qari. Dia berinfak hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka jangan heran jika besok dia tidak mampu untuk melakukan ibadah yang sama. Ketika hasratnya untuk dipuji tersebut tidak terpenuhi, tidak ada lagi yang memujinya, maka jangan heran jika dia tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah. Karena sesungguhnya sesuatu yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala akan kekal, akan kontinu, akan langgeng. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, maka lillahi abqa. Apa saja yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal. Ibadah yang ikhlas, yang dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan menjadi ibadah yang kekal, akan menjadi ibadah yang kontinu terus menerus. Dan ketika kita beribadah secara kontinu terus menerus, insyaallah itu semuanya adalah tanda husnul khatimah insyaallah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, kita sudah beribadah dengan ikhlas, sudah. Salat hanya untuk Allah, baca Al-Quran hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, dan amalan-amalan yang lainnya hanya untuk Allah saja, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Tapi masih saja kita malas dari beribadah kepada Allah, masih saja loyo dari beribadah kepada Allah, maka faktornya bisa jadi karena kita berlebih-lebihan dalam berbuat kebaikan tersebut. Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang itu berat-beratkan diri di dalam agama, dia berlebih-lebihan di dalam melakukan kebaikan, kecuali pasti akan dikalahkan oleh sifat berlebih-lebihannya tersebut. Ada orang yang ketika mendengar pahala sholat malam begitu besar, Masya Allah, akhirnya tadinya jarang sholat malam, kemudian tiba-tiba dia langsung sholat malam dari ibadah isya sampai dengan subuh. Maka jangan heran jika besok tidak sanggup untuk melakukan ibadah yang sama, karena dia telah lelah, dia telah dikalahkan oleh sifat berlebihannya tersebut. Ada juga orang yang dia mendengarkan bahwa pahala membaca Al-Quran banyak, satu hurufnya 10 kebaikan. Dia jarang baca Al-Quran, tiba-tiba langsung dia pengen khatam Al-Quran 3 hari dan sebagainya. Jangan heran nanti tidak lagi mampu untuk melakukan amalan yang semisalnya, karena dia telah dikalahkan oleh sifat yang berlebih-lebihannya tersebut. Dia lelah, dia capek, dia bosan. Maka bagaimana solusinya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an? Solusinya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu meskipun jumlahnya sedikit. Kita mulai dari yang sedikit. Saat kita sudah terbiasa dengan yang sedikit tersebut, kita mudah melakukannya, kita tambah porsinya lagi. Kita sudah terbiasa dengan jumlah tersebut, kita tambah porsinya lagi, dan begitu seterusnya. Sebagaimana saat kita jarang untuk membaca Al-Quran, kita mulai dengan 1 halaman saja. 1 halaman selama 1 pekan, sudah istiqomah dengannya, maka kita tambah 1 lembar. 1 lembar sudah istiqomah, sudah bisa setiap hari membaca dengan jumlah tersebut, kita tambah lagi terus sampai 1 hari 1 juz, 1 hari 3 juz, 1 hari 10 juz, sehingga kita bisa istiqomah dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Begitu juga salat malam. Dimulai dengan 2 rakaat terlebih dahulu. Sudah terbiasa dengan 2 rakaat rutin setiap malamnya, kita tambah lagi jumlahnya pada bulan berikutnya. Terus sampai jumlah yang tidak terhingga,
yang itu semuanya berawal dari yang kecil, terbiasa dengan yang kecil tersebut, kita tambah porsinya sampai kita istiqamah insyaallah. Dan ketika kita istiqamah, insyaallah akan mendapatkan husnul khatimah. Karena Nabi SAW bersabda, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang biasa hidup dengan sesuatu, dia beramal sedikit demi sedikit setiap harinya, akhirnya jadi banyak, terbiasa hari-harinya dengan melakukan kebaikan tersebut, maka dia akan meninggal dalam kondisi kebaikan tersebut insyaallah. Wa man mata 'ala syai'in husyira 'alaihi. Dan barang siapa yang meninggal dalam kondisi sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi sesuatu tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, saat kita sudah salat sudah ikhlas, ibadah sudah ikhlas, kemudian sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sewajarnya saja, tidak berlebih-lebihan juga tidak bermalas-malasan, tapi masih juga loyo dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih saja malas kadang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi faktornya adalah karena kita berteman dengan teman yang kurang baik. Kita berada di lingkungan yang salah, bukan berada di lingkungan orang-orang yang saleh yang saling menasihati di antara kita. Nabi SAW bersabda, "Matsalul jalisi shalihi wa sawi kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan kita berteman dengan seorang yang baik dan juga berteman dengan seorang yang kurang baik, yang buruk, adalah sebagaimana kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyak. Bisa jadi kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, yang pertama bisa jadi kita diberikan hadiah minyak wangi tersebut sehingga kita bisa gunakan dan kita mendapatkan bau harumnya. Wa imma an tabta'a minhu, atau minimalnya kalau dia tidak menghadiahkan kepada kita, minimalnya kita bisa beli darinya, kita gunakan, dapat bau harumnya. Atau minimalnya paling minimal sendiri adalah wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kalau nggak bisa beli juga tidak dihadiahi, maka kita minimal mendapatkan bau harum dari pemilik minyak wangi tersebut. Kecipratan berkahnya, kecipratan kebaikannya. Kalau kita belum mampu untuk menjadi orang yang baik, jangan sampai kita menjadi orang yang buruk. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, minimal kita mendapatkan keberkahannya. Kalau belum sanggup untuk mewarnai, maka jangan sampai kita jadi orang yang termarai. Bergaul dengan orang yang buruk, niatnya memperbaiki, akan tapi justru malah kita yang dirusak oleh mereka. Waliyadzubillah. Wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabak. Kalau berteman dengan seorang pandai besi, bisa jadi apinya tersebut akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau minimalnya engkau mendapatkan bau buruk, bau yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga selainnya kita mencari teman yang baik. Bagaimana teman yang baik? Teman yang senantiasa menasihati kita saat kita sedang salah, saat kita sedang lupa, yang mengarahkan kita kepada kebaikan, bukan malah yang saling tolong menolong di dalam keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fil 'alamin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, sudah ikhlas. Yang kedua, juga sudah beribadah sewajarnya saja, tidak bermalas-malasan, tidak juga berlebihan. Yang ketiga, sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tapi kok masih saja loyo dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi yang terakhir ini karena ada dosa kita. Dosa yang kita lakukan baru saja, atau dosa yang kita lakukan sudah lama tapi belum kita taubati dengan baik. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri. Dosa apalagi yang lebih berat daripada ketika kita mendengarkan azan tapi susah untuk mendengarkan, tapi susah untuk menjawab azan tersebut, susah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Dosa apa yang lebih berat, musibah apa yang lebih berat daripada kita memiliki Al-Quran, mushaf, akan tetapi berat bagi kita untuk membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Dosa apalagi, musibah apalagi yang lebih berat
daripada kita memiliki harta yang Allah titipkan kepada kita tapi berat bagi kita untuk kita infakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya musibah yang hakiki itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa saudara-saudari kita atau kita tidak memiliki apapun, bukan. Tetapi musibah yang hakiki adalah saat Allah Subhanahu wa taala cabut rasa manis dari beribadah kepadanya, cabut semangat daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya adalah sebagaimana perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidzanbin." Tidaklah ujian itu diturunkan kecuali karena dosa. Pasti karena ada dosa kita. Maka kemudian, "Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin." Dan tidaklah ujian itu diangkat melainkan dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kembalikan lagi rasa manis dari beribadah kepadanya, semangat daripada beribadah kepadanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.